Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak Umi yang soleh dan solehah. Kaifa halukum? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Yang akan kita bahas adalah tentang kasih sayang Nabi Muhammad. Namun sebelumnya, apa sih itu kasih sayang dan siapa Nabi Muhammad itu? Kita akan mempelajarinya setelah kalian melihat gambar berikut ini. Dari gambar ini kita bisa melihat ada sekelompok anak yang sedang bermain. 3 orang anak sedang bermain lompat tali. Tapi ada seorang anak yang sedang menangis karena tidak bisa mengikutinya. Lalu ada seorang temannya yang menghiburnya agar dia gembira kembali. Nah, dari gambar ini adalah contoh dari kasih sayang kepada teman. Jadi, apa itu kasih sayang? Kasih sayang adalah sikap saling menghormati dan menyayangi kepada semua ciptaan Allah, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati. Sedangkan siapa itu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah nabi terakhir utusan Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan ajaran Islam. Jadi sebagai umat Islam, kita wajib mengenal Nabi Muhammad. Nah, untuk mengenal Nabi Muhammad, marilah kita lihat kisah tentang Nabi Muhammad berikut ini. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun, dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah, karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu.
Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu? Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa tak sudi wahai utusan Allah? Jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi. Aku sudah kenyang. Dulunya, aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia? Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. Sungguh menyedihkan, kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim yang kesepian, katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu alam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dari kisah yang tadi kalian tonton, dapat ditarik kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang yang sangat penyayang. Kasih sayangnya tidak terbatas, baik itu kepada sesama manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, bahkan kepada anak yatim. Itulah Nabi Muhammad yang penyayang terhadap umatnya. Sebagai umatnya Nabi Muhammad, untuk memperlihatkan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Ikutin Umi ya sholawatnya. Yo, bareng-bareng dalam hitungan ketiga ya nak. 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rahmat keselamatan Allah tetap untuk Nabi Muhammad. Rahmat keselamatan
kekasih Allah. Semoga dengan memperbanyak membaca sholawat di rumah bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kelak di yaumil akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian untuk tugas kalian di rumah adalah silahkan perhatikan gambar berikut ini. Tugas kalian adalah silahkan lihat gambar tersebut, lalu ceritakan isi gambar tersebut. Tulis di buku PAI ya nak. Apabila tugas kalian telah selesai, nanti boleh difotokan jawabannya, dikirimkan ke nomor WA Umi. Terima kasih anak-anakku yang soleh dan soleha. Kita tutup materi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.